hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau
sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau berikan jiwa ragamu, Kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu, Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum, hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu. Kau lupakan semua lelahmu, Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Tetaplah tersenyum, hadapi segala cobaan. Percayalah semua ini akan berakhir. Tuhan pastikan membalas semua yang telah kau lakukan. Doa ini selalu ada untukmu.
berikan jiwa ragamu. Kau relakan semua waktumu untuk tetap terjaga atas semua yang telah terjadi. Kau korbankan semua tanpa terhenti. Kau lupakan semua lelahmu. Kau buktikan pengabdianmu untuk tetap berjuang, walau nyawa pun taruhannya. Kaulah pahlawan sesungguhnya. Shalom jemaat Krom yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua? Apa kabar Bapak Ibu jemaat semua yang ada di rumah sana yang tetap stay home? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu, sekalipun kita masih ada punya kegiatan-kegiatan di luar, mungkin kita ada punya pekerjaan, kita punya tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan dari rumah, maupun kadang-kadang kita harus keluar. Tapi saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat selalu. Tadi sebelum ini saya ada kasih satu video, saya putar satu video biar kita semua bisa melihat itu. Biar itu boleh menjadi inspirasi buat kita, boleh menjadi semangat juga buat kita, boleh menjadi kesadaran buat kita, untuk kita bisa melihat bahwa betapa tim medis itu berjuang dengan begitu kerasnya. Mereka harus memakai masker dengan 3 lapis, memakai pakaian, ada pelindung APD yang begitu banyak. Kita yang sebagai masyarakat awam, itu saja kita kadang-kadang kita pakai masker yang satu saja kita udah merasa itu risih. Tapi kita bisa melihat bahwa tim medis itu berusaha dengan luar biasa. Saya lihat juga di beberapa video yang lain di mana tim medis itu kalau memakai itu semua pakaian APD yang mereka pakai, itu mereka waktu buka itu panasnya luar biasa. Seperti apa, dan mereka kalau sudah memakai itu mereka tidak bisa buat yang lain. Makan sudah tidak bisa, kencing sudah tidak bisa, apalagi buang air besar. Tapi mari saya menghimbau untuk kita sebagai Krom, jemaat Krom, bahkan untuk gereja anak-anak Tuhan, mari kita saling mendukung, kita membantu mereka dengan tetap menjaga kebersihan, tidak keluar tidak keluar rumah sembarangan, kita rajin mencuci tangan, rajin mandi, pokoknya jaga kebersihan lah. Saya berharap kita semua jaga kebersihan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk semua kekuatan, untuk kehidupan kami. Tuhan bisa jaga kami sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur kami bisa tetap sehat, tetap kuat. Itu karena Tuhan selalu yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Krom di mana saja mereka berada. Tapi saat ini kami bisa berkumpul, beribadah melalui video ini. Kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah kurang. Bahkan hadirat Tuhan tetap ada di dalam kami, karena kami bukan beribadah, kami ketemu Tuhan bukan tergantung dari tempat, bukan tergantung dari situasi, tetapi kami mau tetap menyembah Tuhan, kami tetap mau memuji Tuhan, kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi, itu tidak pernah menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tuntun kami semua, Engkau yang ambil alih seluruh ibadah kami. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini benar-benar berjumpa dengan hadirat Tuhan dan benar-benar menerima pesan Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom jemaat Krom yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit pesan Tuhan. Saya punya tema khotbah di pagi ini adalah mengenal Tuhan. Hari Kamis kemarin, Pastor Dedi sudah menyampaikan firman-Nya. Kita semua bisa beribadah dengan merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Saya berharap untuk kita tidak sekedar beribadah, tetapi kita
mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan kita yang dimana hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita sudah terangkat ke surga. Seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Dedi, bahwa waktu Tuhan berangkat ke surga, artinya Tuhan punya tugas di surga selesai. Dan tugas selanjutnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama di bumi ini. Saya berharap Tuhan juga mau, Tuhan berharap untuk kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh konsisten di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan lagi menguji kita lewat keadaan untuk memurnikan kita, supaya kita bisa menjadi gereja yang sejati. Sudah beberapa kali saya selalu ulang-ulang itu, bahwa saat ini adalah Tuhan lagi menguji kita untuk benar-benar menjadi gereja yang sejati, benar-benar menjadi gereja yang benar, menjadi pengikut Kristus, dan bukan sekedar kita punya KTP bertuliskan agama Kristen, tetapi kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Seringkali kita kelihatan seperti orang yang mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita kelihatan seperti orang yang mengenal Tuhan, seperti orang yang beragama, bahkan sudah melayani, tetapi ternyata kita adalah orang yang terhilang dari gereja. Justru kondisi seperti inilah yang akan menentukan apakah kita sebenarnya adalah orang terhilang ataukah kita benar-benar anak-anak Tuhan. Kondisi seperti inilah yang akan menentukan bahwa kita ini sebenarnya adalah anak-anak Tuhan ataukah kita ini adalah orang-orang terhilang. Waktu kita masih aktif di gereja, waktu kita masih aktif bergereja di gedung gereja, kita adalah orang yang sangat antusias. Tetapi dengan kondisi seperti ini, yang tidak lagi beribadah di gedung gereja, kita malah menjadi orang yang loyo dan bahkan jadi orang yang linglung. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita termasuk orang itu, orang seperti itu ataukah tidak? Waktu beribadah di gereja, waktu melayani di gereja, oh semangatnya luar biasa. Itu antusias luar biasa. Tetapi waktu kondisi seperti ini, kita di rumah, kita beribadah di rumah, mungkin dengan musik seadanya, bahkan tidak ada musik sama sekali. Apakah kita masih tetap bersemangat ataukah kita loyo sama Tuhan? Kita sudah jarang, sudah tidak pernah lagi ikut LC gabung sama-sama, sudah tidak lagi doa sama-sama, semuanya sekarang lewat live streaming, lewat video, lewat aplikasi Zoom. Apakah itu harus membuat kita menjadi orang-orang yang loyo ataukah tidak? Ataukah justru kita menyadari bahwa apapun kondisi kita, kita tidak akan pernah bisa jauh daripada Tuhan. Kita akan tetap bersemangat, kita akan tetap antusias sama Tuhan. Pernah yang saya katakan bahwa kita bukan lagi ada di gerbang pintu untuk yang bertuliskan bahwa selamat datang di akhir zaman. Tetapi kita sekarang sudah ada dan memasuki, sudah berjalan di dalam masa akhir zaman. Saya mau bilang bahwa tidak ada hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu akan membuat kita kehilangan arah. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kita harus tahu bahwa kondisi ini, kita harus menyadari bahwa kondisi ini adalah kondisi tanda-tanda di mana ini adalah akhir zaman. Kita tidak bisa menjadi orang yang ini bukan akhir zaman. Tidak. Justru ini adalah tanda-tanda di mana akhir zaman kita sudah masuki. Saya ingin kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau semua sudah buka, kita bisa lihat di dalam pasal ini, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, di dalam pasal ini itu judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Amin. Dan kita bisa lihat, mari kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara bisa lihat di situ di ayat 2 dikatakan bahwa itulah kondisi manusia pada akhir zaman. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidak mempedulikan agama. Kalau dikatakan bahwa mereka tidak mempedulikan agama, agama apapun itu, termasuk agama Kristen.
Karena ini dituliskan di dalam kitabnya agama Kristen. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara bisa baca di ayat-ayat seterusnya. Itulah kondisi manusia pada akhir zaman. Kalau itu kondisi manusia pada akhir zaman, ya inilah akhir zaman. Kita sudah memasuki akhir zaman, kita sudah berjalan di akhir zaman, dan inilah kondisi manusia pada saat ini. Kita bisa melihat bahwa kondisi seperti ini pun tidak serta-merta membuat manusia sungguh-sungguh bertobat. Saya beberapa kali, bukan saya saja, saya percaya bahwa saudara semua, Bapak Ibu semua melihat kondisi saat ini. Kondisi saat ini tidak membuat orang semuanya bertobat. Bahkan ada yang sudah jahat semakin jahat. Ada yang keluar dari penjara bukannya bertobat, tetapi malah melakukan lagi kejahatan. Itulah kondisi akhir zaman saat ini yang lagi terjadi. Dalam kondisi seperti ini pun masih ada yang hoax kiri kanan, kasih berita salah-salah. Masih ada yang mengkhianati, memfitnah pemerintah, memfitnah Pak Jokowi, memfitnah pemerintah kita, presiden kita. Ada banyak hal yang kita lihat itu terjadi. Mungkin kita bisa berpikir, kita mungkin bisa mengatakan bahwa loh, sudah kondisi seperti ini, justru orang tidak bertobat. Ya, itulah kondisi akhir zaman. Dan itu sudah dituliskan di dalam Alkitab kita, di dalam apa yang kita bacakan tadi, bahwa keadaan manusia pada akhir zaman seperti itu. Di pagi ini saya ingin membahas, ada 3 jenis manusia yang saya ingin bahas di pagi ini. Yang pertama adalah, saya ingin membahas bahwa manusia yang pertama adalah orang yang berkomitmen. Orang yang komitmen adalah tetap hidup di dalam kebenaran dan tetap bersemangat dalam Tuhan apapun kondisinya. Tentunya orang ini adalah orang yang sudah bertobat. Dan dia bertobat, dia sungguh-sungguh bertobat, dan dia komitmen. Dia tetap menjalankan, dia tetap menjaga kehidupannya, tetap menjaga semangat di dalam Tuhan. Dan apapun kondisinya, dia tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sukacitanya tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Penyembahan kepada Tuhan pun tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Cinta mula-mula, saya mau bilang cinta mula-mula itu baik. Tetapi mencintai Yesus bukan hanya sampai di cinta mula-mula. Waktu kita pertama kali bertobat, itu semua orang rata-rata pertama kali bertobat itu cinta mula-mulanya sangat luar biasa. Semuanya menggebu-gebu. Tidak salah cinta mula-mula. Cinta mula-mula adalah cinta yang luar biasa, di mana kita pertama kali berjumpa, kita pertama kali merasakan Tuhan, kita pertama kali merasakan cinta Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak begini, bahwa jangan sampai hanya di cinta mula-mula. Akan lebih baik kalau cinta kita adalah cinta yang selamanya untuk Tuhan. Sekali jatuh cinta buat Yesus, cinta sampai selama-lamanya. Jangan pakai musim. Cinta kita buat Yesus jangan pernah pakai musim. Sekali cinta dia, cinta terus. Sekali bertobat, sungguh-sungguh bertobat untuk dia. Sekali mengasihi dia sungguh-sungguh. Dari hatimu, dari hidupmu. Jangan hanya pakai musim. Karena ada musim enak, saya sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan waktu saya keadaan baik-baik. Atau waktu saya susah, saya sungguh-sungguh bertobat. Waktu keadaan pulih, saya kembali jatuh lagi. Mari jemaat semua yang dikasihi Tuhan, justru mari kita jadi orang, kita belajar dari orang yang berkomitmen ini. Orang yang kita harus menjadi orang yang berkomitmen adalah orang yang waktu sungguh-sungguh bertobat, waktu sungguh-sungguh mencintai Tuhan, waktu merasakan kasih mula-mula itu, kita harus sungguh-sungguh mencintai Yesus kapanpun, sampai kapanpun, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mau di gereja, mau di rumah, mau di kamar, kita tetap harus bisa menyembah Tuhan, kita harus bisa memuji Tuhan. Sukacita kita tidak tergantung dengan kondisi. Kita percaya Yesus, apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi dunia saat ini, kalau kita bilang kita beriman sama Dia, kalau kita bilang kita beriman sama Tuhan, harusnya kita percaya Tuhan akan menyertai kita selalu. Itu adalah kondisi orang, itu jenis orang yang pertama adalah jenis orang yang berkomitmen. Dan jenis orang yang kedua adalah orang yang mau bertobat karena merasa takut.
Orang yang mau bertobat karena merasa takut. Ada orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang seperti ini, dia bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia merasa takut dengan keadaan. Mungkin dulu dia preman, mungkin dulu dia penjahat, mungkin dulu dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin dulu dia main-main sama Tuhan. Tetapi waktu keadaan sudah semakin membuat dia merasa takut, mungkin kondisi ekonomi, kondisi kehidupan yang mungkin dia pernah masuk penjara. Waktu dia keluar, dia mulai sadar. Waktu dia tidak punya backingan, waktu dia tidak punya siapa-siapa yang dia bisa andalkan, di situ dia mulai merasakan bahwa sudah tidak ada lagi pengharapan, sudah tidak ada lagi yang dia bisa andalkan di dunia ini selain Yesus, selain di dalam Tuhan. Makanya dia sungguh-sungguh, dia karena takut, dia bisa saja takut apa? Dia bisa saja takut karena takut mati, dia bisa saja takut karena masuk neraka. Nah, itu yang membuat dia bertobat. Atau ada juga keadaan yang mungkin karena dia sakit. Karena dia sakit, yang dulunya dia kuat, apa saja dia bisa, tetapi waktu di dalam keadaan sakit, dia mulai menyadari bahwa sungguh tidak ada lagi yang bisa saya harapkan di dunia ini kecuali Tuhan. Penyakit ini tidak ada yang bisa sembuhkan kecuali hanya Tuhan. Dia takut. Kenapa? Karena penyakit sudah menggerogoti-nya. Dan apa? Dia takut mati, takut masuk neraka. Karena apa? Semua saya percaya di dunia ini, sebagian besar orang pasti akan takut mati. Apalagi kalau dia sudah kena penyakit, sudah mulai rasa takut mati. Aduh, ini kalau saya mati, saya seperti apa? Apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Ada yang seperti itu. Seperti kedua penjahat di samping Yesus. Sekalipun kedua-duanya tidak sadar atau tidak bertobat saat itu, tetapi ada satu penjahat yang kemudian dia berkata kepada Yesus begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kita lihat bahwa penjahat ini tidak tahu rasa takut atau rasa apa, tetapi saya lihat bahwa penjahat ini di kemudian sadar di ujung akhir hidupnya. Dan saya percaya pasti ada rasa takut. Dia tahu, dia sadar bahwa ada kehidupan lain. Ada kehidupan lain di balik kematian. Itulah tipe orang kedua yang saya maksudkan, bahwa orang yang bertobat karena merasa takut. Karena apa? Karena dia percaya ada kehidupan yang lain di balik kematian. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang dia harus pertanggungjawabkan di balik kematian. Kalau dia mati di dalam kondisi yang berdosa, dia tahu, dia sadar bahwa neraka akan menanti dia, atau malapetaka akan menanti dia. Ada kematian kedua yang menanti dia. Karena apa? Karena masuk neraka itu bagaikan kematian kedua. Itu seperti kematian kedua. Karena waktu kita mati pertama, kematian pertama itu adalah kematian secara kehidupan di dunia ini. Tetapi kematian kedua adalah kita masuk ke dalam neraka. Itu adalah tipe orang kedua. Dan tipe orang ketiga, jenis orang ketiga adalah orang yang tidak peduli, orang yang sama sekali tidak peduli. Orang ini tidak takut karena sama sekali tidak peduli dengan setiap keadaan. Orang ini percaya, mungkin saja orang seperti ini ada yang percaya ada surga dan ada neraka, tetapi dia tidak peduli sama sekali, alias masa bodoh. Mau masuk surga atau masuk neraka, sama saja, dia tidak peduli. Tapi dia tidak berpikir kalau masuk neraka itu adalah kematian kedua dan yang sangat tersiksa di sana. Dan dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar. Seseorang yang masuk neraka dijamin tidak akan pernah bisa keluar dari neraka tersebut. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli masa bodoh. Mau masuk neraka, mau masuk surga, itu urusan. Itu bukan sesuatu yang dipikirkan buat dia. Dari ketiga jenis manusia ini, coba kita renungkan, kita ada di posisi yang mana? Yang pertama adalah orang komitmen, orang yang bertobat, sungguh-sungguh bertobat dan tetap komitmen di dalam Tuhan. Tetapi yang kedua, ada orang yang mau bertobat. Karena apa? Karena dia takut, karena dia merasa ada kehidupan yang lain di balik kematian.
Dia takut dengan kematian, dia takut dengan dosa, dia takut dengan neraka. Itu orang yang kedua, dia mau bertobat sungguh-sungguh. Tetapi yang ketiga adalah orang sama sekali tidak peduli. Kita ada di posisi orang yang mana? Sudah seberapa kenal kita sama Tuhan? Coba kita renungkan pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan yang saya mau kasih buat kita semua. Sudah seberapa kenal kita sama Tuhan? Sudah seberapa dekatkah kita sama Tuhan? Kalau kita bilang hari ini kita adalah orang Kristen, lahir dari Kristen, bahkan sudah melayani. Tapi pertanyaannya, sudah seberapa kenalkah kita sama Tuhan? Sudah seberapa dekatkah kita sama Tuhan? Kemarin kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai ke ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian, ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku melakukannya. Saya ingin kita lihat kembali di dalam ayat 6 berkata begini, yang berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ Tuhan katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada dua jalan di situ. Dibilang yang pertama adalah jalan kebenaran dan kedua adalah jalan hidup. Tapi kita lihat yang terjadi bahwa manusia itu lebih suka mencari kehidupan. Semua manusia suka dan mau untuk hidup. Tetapi tidak semua manusia mau mencari kebenaran. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang ada di pada Yesus adalah jalan yang pertama adalah jalan kebenaran, dan kedua adalah jalan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan kalau melalui Yesus, jalan yang paling pertama adalah hidup dalam kebenaran. Karena di waktu kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan hidup. Tetapi tidak semua orang yang mau melakukan itu. Semua orang, kebanyakan orang mau cuma apa? Hidup. Mereka mau cuma hidup, tetapi kebenaran no. Padahal mereka lupa bahwa kebenaran dan hidup itu adalah satu paket combo. Kalau saya mau bilang, satu paket combo yang tidak pernah bisa dipisahkan. Karena itu kata Yesus, bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang yang mau hidup tetapi tidak melakukan kebenaran, itu sama dengan mati. Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang mau hidup tetapi tidak mau melakukan kebenaran, itu sama seperti mati. Karena apa? Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Di situ dikatakan bahwa hidup yang kekal. Di luar kebenaran, melakukan dosa itu seperti kematian. Karena upah dosa adalah maut. Kita mau hidup tanpa melakukan kebenaran itu tidak bisa. Kalau mau hidup di dalam Kristus, mau hidup di dalam jalan keselamatan, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah hidupi kebenaran itu. Kita juga lihat di dalam ayat ini, di dalam ayat 8 itu bermengenai percakapan Yesus sama Filipus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi kata Yesus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bayangkan, Yesus selama perjalanan dengan murid-muridnya, saat ini tiba, Filipus masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Makanya Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tetapi kemudian Yesus katakan, setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Pertanyaan ini coba renungkan balik kepada kita. Setelah sekian lama kita menjadi Kristen, mungkin sekian lama kita sudah melayani Tuhan, sekian lama kita sudah di dalam gereja, sudah sekian lama kita jadi orang Kristen, bahkan sudah sekian lama kita seperti orang yang beragama sudah melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Kristus? Jangan-jangan kita seperti murid Yesus ini, sudah sekian lama bersama Yesus, tetapi dia tidak mengenal, dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Saat ini, kondisi saat ini kita lihat bahwa seperti saya katakan, bahwa sebagai gereja, sebagai orang melayani, tidak ada satupun hamba Tuhan saat ini atau gereja saat ini yang bisa memegahkan dirinya, karena dia punya gedung gereja besar, karena dia punya jemaat banyak, karena dia orang yang luar biasa, mungkin dia punya segala sesuatu. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Saat ini siapa mau? Mungkin dulu kita lihat waktu-waktu yang lalu ada hamba Tuhan yang bertengkar karena apa? Karena rebutan jemaat, ribut karena jemaat pindah, ribut karena jemaat tidak lagi datang di dia ke gerejanya, lagi bertaruh bahwa saya punya jemaat ribuan, saya punya jemaat berapa puluh ribu, saya sering diundang khotbah kiri sana sini. Tetapi saat ini kita lihat bahwa siapa lagi yang membanggakan dirinya? Ada hamba Tuhan siapa yang membanggakan dirinya? Tidak ada yang bisa membanggakan dirinya. Kenapa? Semua kembali saat ini bergereja, beribadah di rumah masing-masing. Selalu saya katakan ini karena apa? Saya mau mengingatkan kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari jadilah gereja yang sesungguhnya. Jadilah pengikut Kristus, bukan sekedar jadi orang Kristen. Jadilah pengikut Kristus, apapun kondisinya, apapun keadaan kita saat ini, percaya kepada Tuhan. Sekalipun penyakit lagi mewabah, COVID lagi melanda, tetapi ingat, waktu kita percaya Tuhan, kita ikut aturan yang sesungguhnya, Tuhan ada dengan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Untuk mungkin beberapa saat ini kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak pernah menghalangi hadirat Tuhan untuk datang kepada kita. Mari bangun hubungan kita sama-sama dengan Tuhan. Jaga hidup kita baik-baik. Hidup di dalam kebenaran. Jangan jauh daripada Tuhan. Bukan berarti kita sudah jarang, kita sudah tidak beribadah di gereja, kita sudah tidak berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Bukan berarti kita lagi beristirahat melayani. Bukan berarti kita lagi beristirahat dari gereja. Bukan berarti kita lagi beristirahat dari ibadah yang sesungguhnya. Bukan berarti kita harus hidup seenaknya, hidup karu-karuan, hidup sebebas-bebasnya. Bukan seperti itu. Tetapi justru di dalam keadaan seperti ini Tuhan lagi melihat kita, Tuhan lagi menapis kita, Tuhan lagi membentuk kita, lagi memurnikan kita,
Supaya apa? Kita benar-benar jadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang apapun kondisinya kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua, jangan, kondisi ini bukan berarti kita bersantai-santai di dalam Tuhan, tapi justru kita semakin serius cari Tuhan, kita semakin serius hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Waktu Tuhan datang, hari Tuhan itu tiba, Dia mendapati kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Terakhir, pesan saya terakhir, jaga hidup baik-baik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang anak Tuhan, mari jaga hidup baik-baik. Jauhi pergaulan yang salah, jauhi kumpul-kumpul yang tidak berguna. Supaya apa? Supaya kita tidak punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Bagi keluarga-keluarga, bagi suami istri, hiduplah di dalam kekudusan. Jagalah hubunganmu baik-baik, jagalah rumah tanggamu, bangun mezbah, bangun penyembahan, bangun hubunganmu lebih dekat lagi sama Tuhan. Supaya apa? Hadirat Tuhan itu benar-benar penuh di dalam kita masing-masing pribadi. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami sudah boleh duduk di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, sekalipun melalui video ini. Tetapi kami tahu Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar setiap kami di tempat ini, biar setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini benar-benar merasakan hadirat Tuhan dan benar-benar diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkomitmen. Kalau saat-saat ini adalah saat di mana kami harus bertobat, Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat, supaya waktu Engkau datang, Engkau mendapati kami adalah orang-orang yang berkenan buat Engkau. Roh Kudus tolong kami, jaga hidup kami. Engkau berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk menjaga hidup kami, menjaga pergaulan kami, menjaga kekudusan kami, menjaga hubungan kami dengan Engkau, agar tetap terjalin Tuhan, agar tetap hubungan kami tetap bernyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hatimu dan setiap firman berkat dari Tuhan kembali dalam hidupmu, dalam setiap tanggung jawabmu. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuanmu yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ya, mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat pagi Krom. Ibadah selesai, tetap jaga kesehatan kita masing-masing, stay at home, jaga diri kita baik-baik, karena saya berharap, kita semua berharap kita semua akan ada di dalam sehat selalu. Dan waktu kembali kita akan bisa beribadah di tempat ini, di gereja ini, kita semua akan bertemu. Kita semua masih bisa bertemu dengan keadaan sehat-sehat selalu. Dan saya berharap untuk kita tetap masih bisa bertemu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.